Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 545. Langit dipenuhi awan gelap dan guntur. Lian masih dalam perjalanan kembali ke kota Huaguo ketika tiba-tiba hujan mulai turun. Orang-orang yang sudah bersiap membuka payungnya silih berganti, sedangkan yang lupa membawanya buru-buru mencari perlindungan dari hujan. Ini sudah merupakan meme yang sangat lama. Di depan juga akan turun hujan. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari, bukankah Anda akan tetap basah? Apakah benar-benar tidak ada gunanya berlari cepat? Bagaimana jika itu adalah The Flash? Ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, Anda dapat menghindari hujan sebelum turun, atau Anda dapat menggunakan gelombang kejut udara yang dihasilkan dengan berlari cepat untuk mengusir hujan. Lian pasti bisa berlari lebih cepat dari orang biasa. Jika dia menggunakan langkah halusnya dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan bisa melebihi kemampuan reaksi mata manusia dan menciptakan ilusi menghilang. Hanya saja kecepatannya tidak mencapai level The Flash. Oleh karena itu, Lian tidak memilih berlari sekuat tenaga, melainkan hanya berjalan perlahan, bahkan lebih lambat dari biasanya. Saat keluar, dia lupa membawa payung. Lian membiarkan hujan membasahi dirinya dan membersihkan debu di tubuhnya. Aneh untuk dikatakan. Setelah terhanyut oleh hujan, kelembapan tubuh sedikit menurun, orang tersebut menjadi tenang, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Kenapa aku begitu bodoh? Ketika dia hendak mencapai aula seni bela diri jenggot, Lian berhenti sebentar dan mengutuk dalam hatinya. Dia datang ke Amerika untuk mencari ibunya, dan janggutnya adalah satu-satunya petunjuknya. Jika Huzi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menanyainya seperti yang dia lakukan pada musuhnya. Mungkin bukan karena Huzi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia benar-benar tidak tahu. Jika Anda terus tinggal di Amerika Serikat, itu sama saja dengan menunggu sesuatu terjadi. Kecuali ibuku muncul di hadapanku, itu hanya akan menunggu dan membuang-buang waktu. Dalam masyarakat informasi saat ini, tidak ada rahasia yang lengkap dan mutlak. Inilah sebabnya ada pasar gelap bawah tanah yang khusus menjual informasi. Lian memarahi dirinya sendiri karena alasan ini. Karena saya tidak punya petunjuk apapun, mengapa tidak pergi ke pasar gelap untuk melihat apakah ada berita tentang ibu saya? Kalaupun tidak, Anda bisa mempercayakan pihak lain untuk menemukannya, yang pastinya lebih bisa diandalkan daripada menunggu di sini begitu saja. Memikirkan hal ini, Lian berencana untuk berbalik dan menuju ke pasar gelap bawah tanah. Setelah beberapa kali perkelahian gelap, Ang Li dianggap sebagai selebriti di pasar gelap. Selain memiliki kartu yang digunakan untuk konsumsi di pasar gelap, Ang Li juga memiliki akses-aksesnya sendiri. Selain itu, Lian juga mengetahui bahwa Zhuo Fei hanya membawanya ke pasar gelap melalui salah satu pintu masuk dan keluar. Ada beberapa gerbang untuk memasuki pasar gelap, namun level yang dibutuhkan untuk gerbang lainnya juga akan meningkat. Apa yang dimiliki Lian sekarang adalah izin biasa, dan satu-satunya cara yang bisa diambil adalah jalan yang diambil Zhuo Fei untuknya. Saat Lian berbalik, sesosok tubuh keluar dari sasana seni bela diri. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jas hitam, kacamata hitam, sepatu kulit hitam, dan payung hitam di tangannya. Kesan keseluruhan orang ini adalah dia berkulit hitam. Mungkin karena Lian berdiri di tengah hujan tanpa payung, jadi pihak lain memperhatikan Lian begitu dia keluar. Hati Lian menegang, merasa bahaya akan datang, dan dia berhenti dan menatap orang lain. Yang pasti pihak lain pasti bukan murid sekolah seni bela diri, dan dia pasti tidak ada di sini untuk belajar seni bela diri. Pencapaian seni bela diri lawan mungkin lebih tinggi dari Huzi, jadi mengapa dia datang ke sini untuk belajar seni bela diri? Sosok lain keluar dari sasana bela diri, itu adalah Hu Jing yang mengenakan seragam sasana. Kemunculan Hu Jing mengganggu pandangan kedua orang itu. Pria berbaju hitam menyapa Hu Jing, lalu berbalik dan berjalan menuju Lian. Lian saling memandang. Setiap kali lawan mengambil langkah maju, bahaya yang dirasakan Lian akan meningkat 1 poin. Pada akhirnya, keduanya berpapasan dan yang lainnya berjalan menuju luar kota Huaguo. Siapa orang ini? Lian bergumam di dalam hatinya, dan hujan yang menerpa dirinya tiba-tiba menghilang, dan payung merah muda menutupi kepalanya. Mengapa kamu berdiri di sini? Hu Jing bertanya. Oh, aku lupa membawa payung, jawab Lian, masih memikirkan pria, kulit hitam, yang aneh tadi. Ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan. Oh, baiklah. Lian menjawab dengan lembut dan kembali ke sasana seni bela diri bersama Hu Jing. Hu sedang mengajar di lantai 2. Ketika dia melihat Lian dan Hu Jing kembali, dia hanya menatap mereka tetapi tidak berkata apa-apa. Tidak ada seorang pun di lantai 3, jadi Hu Jing membawa Lian ke lantai 3. Mandi dan ganti baju. Kata Hu Jing, tidak terburu-buru membicarakan apa yang ingin dia bicarakan dengan Lian. Oh, baiklah. Mengenakan pakaian selam tidak pernah nyaman. Lian pergi ke kamar mandi dan mandi air panas. Setelah berganti pakaian bersih, dia merasa segar. Hu Jing tampak sangat sabar, duduk di sofa ruang tamu dan menunggu. Lian melihat bahwa Hu Jing khawatir, dan itu semua berhubungan dengan pria kulit hitam yang baru saja pergi. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Lian bertanya, memecah kesunyian. Hu Jing mengangkat kepalanya dan menatap Lian. Sepertinya Lian yang berdiri di sana membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia berkata, duduklah. Lian duduk di hadapan Hu Jing. Hu Jing menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang jiwa naga? Jiwa naga. Tiba-tiba jantung Lian melonjak. Apakah orang yang baru saja keluar adalah anggota Dragon Soul? Tidak heran saya merasa terancam.
Apakah pihak lain mengenali saya? Dia mungkin tidak menyadarinya, kalau tidak, dia tidak akan pergi begitu saja. Lagi pula, tidak semua orang di Dragon Soul mengenalku. Namun, jika orang itu benar-benar dari jiwa naga, mengapa dia datang ke Hu Jing? Ingin dia bergabung dengan Dragon Soul. Dragon Soul adalah organisasi yang sangat tertutup. Hu Jing pasti telah diperingatkan untuk tidak membocorkannya, tapi mengapa Hu Jing memberitahuku? Untuk sesaat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak saya. Melihat Hu Jing masih menatapnya dan menunggu jawabannya, Lian tersenyum lega dan bertanya, apa itu Dragon Soul? Apakah ini game atau komik yang populer akhir-akhir ini? Hu Jing menghela nafas kecewa, dan kemudian menjelaskan, jiwa naga adalah organisasi misterius yang sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa organisasi ini mengendalikan sumber kehidupan dunia, dan keputusan apapun yang mereka buat akan mempengaruhi perkembangan umat manusia. Benarkah? Lian bertanya dengan berpura-pura terkejut. Orang-orang di jiwa naga semuanya adalah jenius terbaik di dunia, dan keputusan mereka memang cukup untuk mempengaruhi seluruh umat manusia. Ini tidak berlebihan. Hu Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya baru saja mendengarnya dari seseorang. Pria kulit hitam tadi. Ang Li bertanya. Hu Jing mengangguk. Mengapa dia memberitahumu hal ini? Lian bertanya lagi. Dia ingin aku bergabung dengan Dragon Soul. Jawab Hu Jing. Ah. Seru Lian lagi, berpura-pura terkejut, kalau begitu kamu akan menjadi orang yang paling mengagumkan di dunia mulai sekarang. Ide acak saja bisa mempengaruhi perkembangan umat manusia. Haruskah aku memelukmu erat-erat sekarang? Paha adalah kanan. Hu Jing mengerutkan kening dan menatap Lian. Bab 546. Dia tidak menyukai sikap bercanda Lian. Melihat Hu Jing sangat marah, Lian mengangkat bahu dan berkata, oke, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Jiwa naga ingin aku bergabung. Lian tidak terkejut. Karena orang-orang dari jiwa naga muncul di sini dan berbicara banyak dengan Hu Jing, mereka tentu ingin dia bergabung. Yang mengejutkan Lian adalah mengapa Dragon Soul ingin Hu Jing bergabung. Karena penampilan luar biasa Hu Jing di pertemuan pahlawan belum lama ini. Mungkin tidak. Hu Jing hanya berada di level pertama sekarang. Jika Anda bisa bergabung dengan Dragon Soul setelah mencapai level ini, bukankah ambang batas untuk memasuki Dragon Soul terlalu rendah? Mungkinkah Hu Jing masih memiliki bakat yang tidak dia ketahui? Lian diam-diam menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak melihat ini. Apakah menurutmu aku harus bergabung dengan Dragon Soul? Hu Jing bertanya. Lian sedikit terkejut, tidak menyangka Hu Jing akan meminta pendapatnya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana menurutmu? Saya ingin menyelesaikan studi saya dulu. Itu dia. Lian merentangkan tangannya. Kamu, Hu Jing merasa marah lagi. Saya memberitahu Lian sebuah rahasia besar seperti jiwa naga dan meminta pendapatnya, tetapi hasilnya seperti ini. Dari sudut pandang Lian, dia tiba-tiba menyadari bahwa Hu Jing terlalu bergantung pada dirinya sendiri sekarang. Ini adalah hal yang baik. Apakah ini hal yang baik? Lian tidak tahu. Memikirkan pernikahan Hu Jing dengannya, Lian tidak yakin bagaimana menghadapi hubungan keduanya. Sebaliknya, Hu Jing menjadi semakin bergantung pada dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia mungkin memilih untuk menikahi dirinya sendiri. Menikah dengan Hu Jing dan punya anak. Lian tidak bisa membayangkannya. Bukannya aku tidak menyukai Hu Jing, tapi menurutku ini terlalu mendadak. Dengan mengambil sikap seperti itu, dia juga ingin keduanya tenang. Selain itu, Lian sendiri menolak bergabung dengan Dragon Soul, namun dia tidak bisa mengambil keputusan atas nama orang lain, terutama Hu Jing. Bergabung dengan Dragon Soul mungkin mengubah hidup Hu Jing. Itu adalah jalan Hu Jing sendiri. Itu harus diputuskan sendiri, dan tentu saja itu harus diputuskan sendiri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Jika tidak, ada hal lain yang harus kulakukan dan aku akan keluar dulu. Lian berkata dengan dingin. Tidak lagi. Jawab Hu Jing dengan marah, memalingkan wajahnya dan tidak lagi menatap Lian. Lian sudah lama terbiasa dengan sikap Hu Jing, jadi dia tidak peduli, bangkit dan meninggalkan sekolah seni bela diri jenggot. Kali ini Ang Li mengambil payung, kalau tidak dia akan disebut gila jika berjalan di tengah hujan seperti sebelumnya. Pasar gelap. Lian juga mengetahui situasinya, tapi kali ini dia datang dengan sedikit menyamar. Setelah menyamar, ia mengenakan topi dan kacamata, agar tidak banyak orang yang mengenalinya sebagai bidik yang mengalahkan Falcon. Ada banyak toko yang menjual informasi di pasar gelap. Lian memilih toko dengan dekorasi paling mewah dan etalase toko terbesar untuk dimasuki. Meski konon aroma wine tidak takut dengan kedalaman gang, namun penampilan tetap menjadi hal yang sangat penting di masyarakat saat ini. Dalam industri yang sama, semakin baik lokasinya, semakin besar fasadnya, dan semakin mewah dekorasinya, seringkali hal ini membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan yang nyata. Kebanyakan orang yang datang untuk membeli informasi adalah orang yang misterius, jadi Lian tidak menarik banyak perhatian ketika dia masuk. Hanya seorang pemuda berusia 20-an yang datang untuk menerimanya. Tuan, silakan ikut dengan saya. Tanpa berkata apa-apa, Lian langsung dibawa ke kamar single. Dibandingkan dengan kemewahan lobi, kamar single lebih sederhana, hanya dengan satu meja dan dua kursi. Setelah menutup pintu, pemuda itu duduk di belakang meja, menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, silakan duduk. Setelah kedua pihak duduk, Lian menemukan bahwa kursi pihak lain sedikit lebih rendah dari kursinya. Jika pihak lain ingin melihat Anda harus mengangkat kepala sedikit. Ini semacam metode distribusi di toko. Pemuda yang duduk di seberang meja adalah teller, dan Lian adalah pelanggannya. Di hadapan nasabah, teller berada di bawah, artinya ia menganggap Ang Li sebagai Tuhan yang sebenarnya.
Pak, mau berita apa? Tanya teller itu. Ini adalah toko yang khusus menjual berita. Tidak ada produk lain selain berita. Lian tentu saja ingin membeli berita ketika dia masuk, jadi teller tidak menanyakan apapun. Misalnya, apa identitas Lian? Hal ini untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Kerahasiaan juga tercermin di ruangan ini, yang sepenuhnya kedap suara, dan percakapan di dalam tidak dapat didengar oleh siapapun di luar. Aku ingin tahu di mana ibuku berada. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Lian tidak mengatakannya, tetapi berkata, ada kompetisi target emas beberapa hari yang lalu, dan ada pemain bernama Anri di dalamnya. Saya ingin tahu di mana dia berada. Alasan utama mengajukan pertanyaan seperti itu adalah untuk menguji keandalan berita di sini dan kekuatan pihak lain. Bagaimana jika saya membayar uangnya, tetapi pihak lain hanya memberi saya berita palsu? Harap tunggu. Kata teller, mengangkat telepon rumah di atas meja dan mengulangi kebutuhan Lian. Setelah beberapa saat, alis teller itu menegang dan dia menatap Lian. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli berita ini? Ya, Lian mengangguk. Teller meletakkan telepon, memandang Lian dengan serius, dan berkata, Pak, saya harus mengingatkan Anda bahwa berita kami tidak memiliki harga tetap. Harganya didasarkan pada kandungan emas dari berita tersebut, untuk memastikan keadilan dan keadilan. Selama beritamu benar, harganya mudah untuk dinegosiasikan, kata Lian sambil berpura-pura menjadi orang kaya. Cuma bercanda, Ang Lee mendapat penghasilan puluhan juta dolar setelah terakhir kali mengalahkan Falcons, sehingga ia dianggap orang kaya. Teller tidak lagi ragu-ragu dan berkata, Pak, berita ini bernilai 3 juta dolar. 3 juta dolar. Ang Lee, seorang Taipan, hampir terjatuh dari kursinya ketika mendengar harganya dan berseru, mengapa mahal sekali. Teller tersenyum dan berkata, Pak, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada harga pasti untuk berita di sini. Harganya berdasarkan kandungan emas dari berita tersebut. Selama kompetisi target emas, Pak Anri mengetahui sebuah rahasia yang tidak boleh dia ketahui. Seseorang sedang mencarinya kemana-mana dan ingin membunuhnya. 3 juta untuk satu nyawa tidaklah mahal. Petik 2. Batuk. Lian terbatuk-batuk, mengira nyawanya dihargai 100 juta dolar AS sebelumnya. Pak, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau tunai? Tanya teller, sepertinya yakin Ang Lee akan membeli. Lian memikirkannya, menyerahkan kartu itu kepada kasir, dan berkata dengan nada dominan, geser kartunya. Menggigit. Kartu kredit berhasil digesek dan dibelanjakan 3 juta dolar AS. Teller berkata sambil tersenyum, Pak Anri duduk di hadapan saya. Lian sangat marah saat mendengar ini. Biarkan aku pergi, toko ini terlalu keren, bukan? Penampilan saya saat ini benar-benar berbeda dari Golden Target, dan pihak lain benar-benar mengetahuinya. Mungkinkah dia punya sistemnya sendiri? Sekarang Lian tahu mengapa pihak lain tertawa. Saya menghabiskan 3 juta dengan sia-sia untuk membeli informasi yang saya sudah tahu jawabannya. Bagi Ang Lee, berita ini agak mahal, tapi sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Setidaknya itu membuktikan kekuatan toko ini. Bab 547. Dalam sekejap, dia menghasilkan 3 juta dolar AS dan menerima komisi yang sangat besar. Teller sangat senang. Tuan, apakah Anda memerlukan yang lain? Memiliki. Lian tidak lupa bahwa dia datang ke sini untuk berbisnis. Aku ingin menemukan ibuku. Ibumu. Teller itu sedikit kaget, mungkin sedikit kecewa, mengira itu hanya kasus penghilangan biasa. Siapa nama ibumu? Apa ciri-cirinya? Terakhir kali kita bertemu di mana? Apakah ada foto atau semacamnya? Dihadapkan pada serangkaian pertanyaan dari teller, Lian tercengang. Ya. Sebenarnya aku tidak tahu apa-apa tentang nama ibuku, ciri-cirinya, fotonya, dan lain-lain. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku melihat ibuku. Kesan, saya sama sekali tidak memiliki kesan apapun terhadap ibu saya. Saat tumbuh dewasa, Lian mengira ibunya meninggal karena kecelakaan. Belakangan, dia mengetahui dari ayahnya bahwa ibunya masih hidup, jadi dia ingin menemukannya. Bukan menyalahkannya, tapi merindukannya. Tiba-tiba, Lian menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Yang saya tahu adalah saya punya ibu, yang merupakan sebuah konsep. Mungkinkah saya melompat keluar dari batu seperti Sun Wukong? Ataukah aku ini robot dan ayahku mengarang cerita ibuku untuk berbohong padaku? Serangkaian pemikiran yang mengganggu akhirnya berubah menjadi desahan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya teller itu dengan ragu. Oh, tidak apa-apa. Lian kembali sadar, berpikir sejenak dan berkata, mari kita lupakan saja sekarang, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Karena Anda dapat membeli pesan di sini, dapatkah Anda memblokir pesan, atau menghapus pesan? Tuan, maksud Anda berita Anda? Tanya teller dengan sangat cerdas. Lian mengangguk. Dia tahu bahwa sang jenderal sedang mencarinya kemana-mana, dan belum ada kabar. Cepat atau lambat, dia akan datang ke tempat seperti dia untuk menjual informasi. Dia dapat menemukan dirinya sendiri hanya dengan membayarnya. Teller menjawab, tentu saja, tapi itu tergantung seberapa jauh Anda harus melangkah. Apa maksudmu? Tanya Lian. Teller menjelaskan, Anda dapat memblokir berita di sini secara sepihak. Anda juga dapat memilih untuk memblokir berita di seluruh Los Angeles, atau Anda dapat langsung memilih untuk menghapus berita sepenuhnya. Biaya untuk setiap level berbeda. Apakah penghapusan total berarti tidak ada yang bisa menemukanku lagi? Lian bertanya. Teller menjawab, saat ini, hanya satu toko kami yang mengetahui informasi Anda, tetapi jika toko lain melakukan penyelidikan, mereka juga dapat menemukan Anda. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, kami dapat membantu Anda menghilangkan semua petunjuk untuk memastikan tidak ada yang dapat melacak Anda. Petik 2.
Lian tahu bahwa teller itu tidak mengancamnya. Meskipun dia mengubah penampilannya ketika meninggalkan hotel dan bertindak sangat diam-diam, tidak ada jaminan bahwa dia akan meninggalkan beberapa petunjuk. Misalnya pengawasan, khususnya pengawasan menjelang target emas. Jika Anda serius, Anda akan selalu menemukan diri Anda melalui pengawasan. Toko di depan saya adalah bukti terbaik. Lian tidak bertanya kepada pihak lain bagaimana cara menghilangkan semua petunjuk. Karena pihak lain telah berbicara, dia pasti bisa melakukannya. Saya ingin menghapusnya sepenuhnya. Berapa biayanya? 7 juta, jawab teller. 7 juta. Lian hampir mengumpat, namun tetap menyerahkan kartunya. Menggigit. Ada lebih dari 10 juta di kartu ketika saya datang ke sini, tetapi sekarang saya hanya punya sedikit uang tersisa. Ang Li, orang kaya, juga dipukuli hingga menjadi miskin. Sayangnya, tidak ada uang lagi. Saya harap Anda benar-benar bisa melakukannya, kata Lian sebelum pergi. Teller berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kami tidak akan melakukan bisnis yang merusak papan nama kami. Selamat datang kembali lagi nanti. Ayo, tentu saja saya akan datang, tapi saya harus menunggu sampai saya punya uang. Lian merasa sedikit tidak berdaya. Saya awalnya datang ke sini untuk membeli informasi tentang ibu saya, tetapi saya kehabisan uang dan tidak melakukan sesuatu yang serius. Anda harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Lian memutar otak untuk memikirkan cara menghasilkan uang, tetapi tidak ada cara yang baik. Bekerja saja, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan gaji sekecil itu untuk menabung cukup uang untuk membeli berita. Mari kita melawan musuh seperti sebelumnya. Ang Li tidak ingin berurusan dengan jenderal lagi. Wunan. Lian sedang berkeliaran di pasar gelap ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dan memasuki salah satu toko dalam sekejap. Apa yang gadis ini lakukan di sini? Lian mengambil 2 langkah cepat dan melihat nama tokonya. Ini adalah pusat misi, agak mirip dengan agensi, atau aula misi dalam sebuah sekte dalam novel. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk memposting dan menerima tugas. Tentara bayaran, pembunuh, akan muncul di sini mencari tugas yang sesuai untuk mendapatkan komisi. Toko mengambil bagian dari penjualan, jadi lebih seperti agen. Lian mengikuti Wunan dan masuk, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Saat berjalan ke dalam toko, Lian menemukan bahwa itu lebih seperti kafe internet. Sebuah monitor besar tergantung di dinding di bagian atas toko, dan berita tentang merekrut pengawal, mencari bahan obat, dan harta karun perlahan bergulir. Di tengahnya terdapat beberapa baris komputer seperti warung internet. Tentara bayaran atau pembunuh misterius berseragam kamuflase duduk di depan setiap komputer dan mengoperasikannya. Pesan di komputer tidak jauh berbeda dengan yang ada di layar lebar, tetapi lebih nyaman Anda dapat mengambil alih tugas hanya dengan mengkliknya. Tingkat tugas yang berbeda memiliki komisi yang berbeda pula. Beberapa merupakan tugas eksklusif yang hanya dapat diambil alih oleh satu orang atau organisasi. Beberapa tugas dapat diambil alih oleh beberapa orang atau organisasi pada saat yang sama, dan siapapun yang menyelesaikan tugas terlebih dahulu akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Ketika Lian melihat Wunan masuk, dia langsung menemui pelayan di toko. Dia tahu bahwa dia ada di sini untuk memberikan tugas, bukan untuk menerimanya, jadi dia hanya mencari tempat duduk untuk duduk. Pertama, saya ingin melihat tugas apa yang akan dikeluarkan Wunan, dan kedua, saya ingin melihat tugas apa yang cocok untuk saya. Saya butuh uang saat ini, jadi menerima tugas adalah cara terbaik untuk mendapatkan uang. Setelah mendaftarkan akun, Lian menelusuri berbagai tugas di komputer sesuka hati. Ada banyak tugas tentara bayaran yang cocok untuknya, tetapi bayarannya terlalu rendah dan dia tidak menarik banyak minat. Di sana, Wunan sepertinya telah mencapai kesepakatan dengan pelayan. Dia duduk di sofa yang digunakan untuk istirahat dan tidak pergi. Pelayan membantu Wunan melakukan operasi terkait. Segera, tugas mendesak yang disematkan muncul di layar besar dan bagian atas komputer. Perekrutan, penembak jitu. Jumlah orang, 10 orang. Misi, rahasiakan. Risiko, kemungkinan pengorbanan. Remunerasi, gaji pokok sebesar RMB 100.000, dengan imbalan tambahan berdasarkan penyelesaian tugas, hingga 1 juta dolar. Waktu perekrutan, 3 jam. Waktu pelaksanaan tugas, tidak lebih dari 24 jam. Begitu tugas mendesak ini muncul, langsung menarik perhatian orang. Imbalan sebesar 100.000 dolar AS tidaklah tinggi di sini, tetapi imbalan sebesar 1 juta dolar AS tinggi. Bab 548. Dibandingkan dengan tugas lain yang harus pergi ke luar negeri dan memakan waktu beberapa bulan, tugas ini hanya berlangsung selama 24 jam, sehingga sangat menggiurkan bagi orang yang berencana untuk mengemban tugas tersebut. Tentu saja, semakin tinggi keuntungannya, semakin besar pula risikonya. Yang saya sampaikan di atas sudah sangat jelas, orang akan mati. Apalagi, tugas pasti yang dijalankan masih dirahasiakan. Mereka yang berminat mengemban tugas tersebut harus mengevaluasi apakah ia mempunyai kemampuan. Bagaimana jika itu adalah misi kematian yang sangat penuh petualangan? Pasti ada pria pemberani yang mendapat pahala besar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 orang mendaftar. Siapapun yang mendaftar akan ditampilkan di postingan tugas yang sesuai. Cukup klik nama yang sesuai dan informasi pendaftaran akan muncul. Lian melihat dan menemukan bahwa 4 dari 5 orang itu adalah tentara bayaran, dan yang terakhir adalah seorang pembunuh. Setelah memikirkannya, Lian pun mendaftar. Alasan utamanya adalah tugas ini sangat cocok untuk saya, dan saya juga dapat membantu Wunan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, jumlah orang mencapai 10. Tidak perlu ada penilaian apapun. Ini adalah tugas yang mengancam jiwa, dan mereka yang tidak mampu tidak akan menganggapnya enteng.
Wunan melirik ke 10 orang itu, diam-diam mencatat penampilan masing-masing orang, dan kemudian membagikan 10 catatan kecil yang telah disiapkan sebelumnya kepada setiap orang. Berkumpul di sini jam 10 malam, bawa senjata dan perlengkapan sendiri. Setelah menuliskan alamatnya, musnahkan catatan tersebut dan jangan diungkapkan atau terlambat. Semua orang mengangguk dan melakukan apa yang diminta Wunan. Baik yang mengeluarkan tugas maupun yang mengambil tugas, toko ini setara dengan menjaminnya. Setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika Anda menerima tugas tanpa melakukannya dengan hati-hati, atau gagal dengan sengaja, Anda akan masuk daftar hitam oleh toko. Setelah Anda masuk daftar hitam, jangan pernah berpikir untuk memakan makanan ini lagi di masa mendatang. Lian melirik alamatnya, yaitu sebuah gudang di Sixiao. Setelah menuliskan alamatnya, Lian memasukkan catatan itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan menelannya. Karena perlu membawa senjata dan perlengkapannya sendiri, Lian tidak langsung meninggalkan pasar gelap, melainkan pergi ke supermarket senjata untuk membeli beberapa perlengkapan. Faktanya, barang-barang tersebut sebagian besar digunakan untuk penyamaran, dan Ang Li tidak berani membawanya begitu saja di kereta bawah tanah, seperti senjata. Setelah membeli barang-barang ini, kartu Lian benar-benar tidak punya sisa sepeser pun. Setelah meninggalkan pasar gelap, Lian pertama-tama pergi ke apartemen Grace, mengemas barang-barang yang mungkin dia perlukan di malam hari, menaruhnya sementara di loteng, dan kemudian kembali ke Hua Guosheng. Hari masih pagi, dan Lian belum makan enak hari itu, jadi dia pergi ke rumah Mi Siding untuk makan lengkap, dan kemudian kembali ke sasana seni bela diri jenggot untuk beristirahat. Faktanya, Lian bisa langsung kembali ke apartemen Grace, terutama karena dia ingin berbicara dengan Huzi tentang ibunya. Kembali ke aula seni bela diri, Hu baru saja menyelesaikan 1 hari mengajar. Setelah makan malam bersama Hu Jing, dia duduk di ruang tamu dan menonton TV. Xiao Anzi, kemana saja kamu berlari sepanjang hari? Tahukah kamu bahwa pamanku sangat mengkhawatirkanmu? Petik 2. Huzi mengangkat kakinya saat berbicara, tetapi matanya tidak pernah lepas dari TV. Lian terdiam, apakah kamu sedikit khawatir? Apakah kamu sudah makan? Jika belum, biarkan Hu Jing memasak sesuatu untukmu. Ledakan. Ada suara berisik di dapur, tapi Lian tidak berani mengganggu harimau betina dan buru-buru menjawab, saya sudah makan di luar. Ah, aku sudah makan. Xiao Anzi, aku tidak membicarakanmu sebagai paman. Jangan menghabiskan sedikit uang yang Anda miliki. Mulai sekarang, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk pulang makan, agar kamu bisa menabung sejumlah uang untuk istrimu di kemudian hari. Petik 2. Retakan. Terdengar suara piring pecah di dapur. Lian buru-buru menyela janggutnya. Orang yang berbicara dengan bebas ini tidak tahu kata-kata menipu apa yang akan dia ucapkan jika dia melanjutkan. Paman, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah mendengar ini, Hu mengalihkan pandangannya dari TV, menatap Lian, mematikan TV dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan? Tentang ibuku, apakah dia menghubungimu baru-baru ini? Lian bertanya, bukankah kamu selalu berada di sasana bela diri? Jika ibumu datang, kamu harus menemuinya. Jawab Huzi menyiratkan bahwa dia belum pernah ke sini. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang ibuku? Lian bertanya. Yang ini. Huzi mengerang, sepertinya mengingat. Ibumu adalah wanita yang sangat cantik dan baik hati, dan pada saat yang sama wanita yang sangat cakap. Bagi ayahmu, menikahinya jelas merupakan hal terhebat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Setelah jeda sebentar, Hu tertawa kering. Sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang ibumu. Orang yang paling tahu tentang ibumu adalah ayahmu. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, sebaiknya kamu mencari kesempatan untuk bertanya kepada ayahmu. Petik 2. Lian mengerutkan kening, mengetahui bahwa Hu bersikap asal-asalan. Orang ini sama sekali tidak ingin aku menemukan ibuku. Lian marah, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Siapa yang membiarkan janggutnya menjadi lebih tua? Lagi pula, kalau dia tidak memberitahuku, pasti ibuku yang memberitahuku. Sehat. Lian menghela nafas tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada ibu dan ayahnya saat itu, sehingga ibunya bahkan tidak ingin melihat putranya. Anda juga tidak bisa mengatakan itu. Adapun ibuku yang diam-diam melindungi dirinya sendiri, dari sudut pandang ini, dia masih sangat mencintai dirinya sendiri. Mengenai ayah saya benar-benar kehilangan kontak dengannya lagi sejak saya meninggalkan hutan Amazon, dan saya tidak tahu kapan saya akan bertemu dengannya lagi. Lian agak mengeluh tentang ayahnya. Mengapa dia tidak bercerita lebih banyak tentang ibunya? Saya tidak meninggalkan foto ibu saya atau semacamnya, jadi bagaimana saya bisa menemukannya? Foto. Mata Lian berbinar dan dia bertanya, Paman Hu, kamu berteman dengan orang tuaku, jadi kamu pasti punya foto mereka, kan? Saya punya fotonya. Jawab Huzi. Lian merasa senang, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia merasa kedinginan lagi. Saat pertama kali saya datang ke Amerika, terjadi kebakaran di rumah. Akibatnya, semuanya terbakar habis, termasuk foto orang tua Anda. Biar terus berkhotbah. Terbakar. Lian memiliki keinginan untuk memukuli seseorang. Itu saja, siapa yang menjadikanmu lebih tua? Lagi pula, kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Paman, bisakah kamu menggambar wajah ibuku? Aku sangat merindukannya. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya secara langsung, tetap menyenangkan untuk melihat potretnya. Lian berkata seolah tidak ada yang mencintainya. Oke, tunggu sebentar. Huzi langsung setuju, lalu masuk ke kamar untuk mencari kertas dan pena dan mulai menggambar. Lukisan ini berdurasi 1 jam. Melihat Hu begitu fokus, Lian terlalu malu untuk mengganggunya.
Dia tidak sabar untuk menyapa Huhu ketika dia keluar dengan membawa potret itu. Untukmu. Ibumu memang sangat cantik, tapi kemampuan melukisku terbatas dan aku hanya bisa menggambar kurang dari 1/10.000 pesonanya. Petik 2. Kata Huzi dan menyerahkan potret itu. Setelah Lian mendapatkan potret itu, tangannya gemetar karena kegirangan. Selama kamu punya potretnya, kamu bisa menemukan ibuku di toko yang menjual informasi. Bersambung.